Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma al-ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawayna ma nawa bihi aslafun salihun nawayna ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husni niyat. Alhamdulillah ikhwan, nuwasil fi qira'atna fi ilm al-mantiq, dan di sini bersama kita baca kitab Isaghuji karangan al-Imam Athiruddin Al-Abhari. Taib. Dan sekarang kita sudah masuk ke babul qiyas ya. Pertemuan yang kemarin kita bahas tentang ta'rif, definisinya qiyas. Definisinya qiyas dan bagaimana cara membedakan antara had asghar dan had akbar dan hadul wasat. Wah, katakan. Kemudian ada namanya muqaddimah surah, ada namanya muqaddimah kubra, dan ada namanya natijah. Wah, kata. Nah, kemudian musannif akan menjelaskan sekarang perihal tentang al-ashkal. Ashkal jam'u syakal. Dan qiyas itu mempunyai 4 syakal yang berurutan dari segi kekuatannya. Syakal awal paling kuat, kemudian syakal tsani, kemudian syakal tsalits dan syakal rabi'. Penyusunan hadil wasatnya itu, patokannya di syakal itu hadil wasat. Di mana? Betul. Di mana letak hadil wasatnya itu? Ala kulli hal, kita langsung masuk ikhwan. Baik, bismillah. Durus fil mantiq min khilal qira'ah fi kitab Isaghuji lil Imam Athiruddin Al-Abhari. Wadih. Dari segi jadwalnya, sekarang kita berada di di poin ke-5 ini. Maqasidut tasdiq, al-qiyas wa anwa'uhu, al-ashkal wa syara'ituha. Ada di sini. Kita bahas al-ashkal wa syara'ituha. Tafadhal ahlan wa sahlan. Al-ashkal wa syara'ituha. Baru mulai sekarang kita. Bismillah. Al-ashkal wa syara'ituha. Marhaba. Materinya sudah di-share ya di grup ya. Siap. Nah, sekarang kita masuk. Tema hari ini adalah ashkalul qiyas. Ashkalul qiyas yang mencakup ashkal sendiri itu ada berapa, kemudian syurut kulli syakal di bawahnya, kemudian al-muntij min durub kulli syakal. Tiap-tiap syakal itu akan ada 16 ihtimal. Dari segi 16 ihtimal itu enggak semuanya yang menghasilkan hasil. Yang menghasilkan hasil namanya muntij. Yang enggak menghasilkan namanya agim. Kalau bahasa kita mandul. Agim kawin tuh, muqaddimah ula sama muqaddimah tsani, tapi nggak punya anak, mandul berarti gitu. Ada yang muntij, kawin muqaddimah ula dengan muqaddimah tsani dan punya natijah, punya anak. Al-muntij. Oke, kita akan bahas. Pertama kita akan bahas ashkal dulu. Apa sih ashkal? Kemudian syarat tiap-tiap syakal, dan di sini kita bahas syakal yang pertama saja. Insyaallah di pertemuan kedua, syakal yang kedua dan syakal yang ketiga dan syakal yang keempat insyaallah. Baik, bismillah. Al-musannif yaqul, tafadhal, baca ibarat musannif. Wal ashkalu arba'atun. Tafadhal Ustaz. Naam. Baik. Naam. Ayo. Masyaallah. Naam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashkalu arba'atun bi anna al-hadd al-awsat in kana mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra fa huwa syakul awwal. Naam. Wa in kana bil aksi fa huwa rabi'. Wa in kana mawdu'an fihi ma fa huwa thalith. Wa in kana mahmulan fihi ma fa huwa tsani. Baik, bismillah. Ini sekarang ibarah, paragraf pertama. Qal wal ashkalu arba'atun. Ashkal dalam qiyas itu ada 4. Nah, patokan dari tiap-tiap syakal adalah di mana haddul wasatnya, ya kan? Kemarin kita jelaskan haddul wasat adalah kayak mak comblang ya.
macam belang kata Ustaz Syahruddin. Dia yang memadukan antara si laki sama si perempuan. Tapi udah nikah, dia dibuang akhirnya. Iya enggak? Itu kan dia. Itu namanya hadal wasat. Perantara menggabungkan antara ini dan ini. Udah jadi, udah ngilang dia. Itu hadal wasat. Nah, hadal wasat itu bila mana hadal wasat menjadi mahmul di muqaddimah sughra ala sughra dan dia menjadi maudhu' di muqaddimah kubra, maka ini syakal namanya syakal al-awwal. Itu patokannya. Hadal wasatnya di mana? Mahmul muqaddimah sughra dan maudhu' muqaddimah kubra menjadi syakal awal. Wa in kana bil aks, kalau seandainya hadal wasatnya itu kebalik. Maksudnya apa? Menjadi apa? Maudhu' di muqaddimah sughra dan mahmul di muqaddimah kubra. Maka itu namanya ar-rabi', syakal rabi'. Tafadhal. Wa hakadha, syakal rabi'. Wa in kana mawdu'an fihima, wa in kana bila mana adanya dia kembali ke hadal wasat, bila mana adanya dia itu menjadi mawdu'an fihima, apa fihima? Fi sughra wal kubra. Di muqaddimah sughra dia mawdu' dan di muqaddimah kubra dia mawdu' juga, maka dinamakan syakal tharif. Wa in kana mahmulan fihima, bila mana adanya dia itu ini hadal wasat, dia itu menjadi mahmul fihima fi sughra wal kubra, di muqaddimah sughra dia mahmul dan di muqaddimah kubra dia mahmul juga, maka namanya syakal thani. Nah, inilah patokannya. Jadi 4. Syakal cuma ada 4. Nah, di sini beliau tidak mentertibkan ini ya. Dari 1 langsung ke 4, habis itu ke 3, ke 2. Nomor-nomor ini nantinya akan menjadi patokan kekuatan. Paling kuat syakal awal, kemudian syakal thani, kemudian syakal thalits, kemudian syakal rabi'. Wah, hakadha. Oke. Jadi yang menjadi patokan kuat di sini adalah ini nih. Ada haddal awsat. Di mana haddal awsatnya? Ya kan ya? Di mana haddal itu yang bakal menjadi penentu. Ini syakal berapa ini? 1, 2, 3 atau 4. Lihat di mana haddal wasatnya. Oke. Tinggal pilihin kalau begini atau begini atau begini atau begini. Pilih 4 itu yang mana. Wah, hakadha. Nah, oke, sekarang kita sebelum masuk ke perincian tiap-tiap syakal, kita ingat dulu sedikit mundur ke dars yang kemarin. Apa sih hadal wasat itu dan apa hadal asghar dan had akbar? Kita jelaskan di pertemuan lalu kan. Ini adalah qadhiyah ula, al-alamu mutaghayyir. Dan ini adalah qadhiyah tsani, wa kullu mutaghayyirin hadithun. Natijanya adalah al-alamu hadithun. Nah, lihat natijah. Maudhu'nya natijah ini apa namanya? Namanya had asghar. Maudhu'nya natijah, syuf. Alam. Nah, namanya had asghar. Mahmulnya natijah ini namanya apa? Had akbar. Di mana adanya? Di sini. Wah, hakadha. Sama hadis. Nah, wah, hakadha. Dan di situ ada kalimat yang terulang di 2 muqaddimah tapi tidak ada di natijah. Yaitu adalah kalimat mutaghayyir ada di muqaddimah ula dan ada juga di muqaddimah tsani. Tapi ini terhapus ketika ada natijah. Enggak ada si mutaghayyirnya. Nah, itulah yang namanya haddal awsat. Ya, terulang di 2 muqaddimah dan dia hilang di nanti. Inilah penggabung macam belangnya Ustaz ya. Inilah macam belangnya. Wah, hakadha. Nah, begitu. Had awsat. Nah, ini yang menjadi patokan. Coba lihat. Ini had awsatnya di muqaddimah sughra menjadi apa? Menjadi mahmul ya. Di muqaddimah kubra menjadi apa dia? Menjadi maudhu'. Nah, bila mana hadal awsat mahmul di sughra dan maudhu' di kubra, namanya syakal awal namanya ini. Ya kan ya? Apa tadi? Bila mana hadal wasatnya di sughra dia menjadi mahmul dan di kubra dia menjadi maudhu', maka ini namanya syakal awal. Nah, sekarang gampangnya begini, ikhwan. Tengok. Lihat ini ya. Nah, ini penting. Kita ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra dan ada natijah. Ini Al-Faqih kasih judul asy-syaklul awal. Muqaddimah sughra ada maudhu', ada mahmul. Muqaddimah kubra ada maudhu', ada mahmul. Wah, hakadha. Kemudian jadilah natijah. Bila mana hadal wasatnya itu di sini, di muqaddimah sughra dia mahmul dan di muqaddimah kubra dia maudhu', maka ini namanya syakal awal. Coba baca matanya lagi. Naam. Wal ashkalu arba'atun. Naam. Li'anna al-hadal awsat in kana mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra fa huwa syaklul awwal. Nah, ini dia. In kana hadal awsat mahmulan fi sughra ini dan mawdu'an fil kubra,
maka namanya syakal awal. Ini yang akan terulang di sini. Ya. Oke. Contohnya gimana ikhwan? Contoh sekarang. Masya Allah. Kullu insan itu hayawan. Lihat ya. Kullu insan itu maudhu. Tamam. Hayawan adalah mahmul. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah kedua, wa kullu hayawanin makhluqun. Tiap-tiap hayawan itu makhluk. Nah, ada kalimat yang terulang di sini adalah hayawan. Si hayawan tadi di muqaddimah sughra dia menjadi mahmul. Dan di muqaddimah kubra dia menjadi maudhu. Berarti syakal awal ini namanya. Nah, had awsatnya mahmul fi sughra, maudhu fil kubra. Akan menjadi natijah kullu insanin makhluqun. Nah, ini yang hayawan yang enggak ada di sini. Nah, itulah hadal awsatnya. Ini jelas banget ya, syakal awal, dan ini yang paling kuat dari segi asykal arba'ah, yang paling kuat. Tengok ya, perhatikan. Pas pindah, kita langsung pindah ke syakal tsani. Musannif kan langsung pindah ke syakal yang keempat. Kita enggak, kita urutan. Lihat ini ya, ini kan syakal awal. Coba tengok bedanya dengan syakal tsani apa? Ini syakal tsani. Syakal tsani hadal wasatnya di mana? Di muqaddimah sughra dia mahmul, dan di muqaddimah kubra dia mahmul juga. Mahmulan fihima. Wa in kana kalau di ibarat musannif paling akhir nih, wa in kana mahmulan fihima fa huwa tsani. Ini dia. Hadal wasatnya mahmul di sughra dan mahmul juga fil kubra. Ketika natijah nanti, ya, ketika natijah nanti itu bakal hilang tuh hadal wasat. Berarti yang natijah adalah kombinasi daripada maudhu'nya muqaddimah sughra dan maudhu'nya muqaddimah kubra yang akan menjadi mahmul nantinya. Nah, ini jarang digunakan, tapi lumayan kuat. Contoh begini, kawan, soal Nabi. Muqaddimah surahnya apa? Kullu insanin hayawanun. Tiap-tiap manusia itu hewan. Nah, ini coba perhatiin, ajib nih Haji Rahmat. Tiap-tiap manusia hewan, betul nggak? Betul. Tengok ya, ini gaudiyah apa? Gaudiyah kulliyah mujabah, ya kan? Tiap-tiap manusia itu hewan. Ayatnya, karena hidup. Oke. Plus la syai'a minal hajari bihayawan. Tiada satupun batu masuk dalam kategori hewan. Ada nggak batu hewan tapi? Nggak ada. Setiap batu pasti bukan setiap batu. Ini apa namanya? Kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Kan kulliyah itu setiap, tapi dia salibah. La syai'a min, tidak ada. Nah, kalimat hewan nantinya akan dihapus di natijah nanti. Yang ada cuma si insan sama si hajar. Tamam. Gimana jadi hasilnya? Hasil begini. La syai'a minal insan, yang mana insan adalah maudhu'nya muqaddimah sughra, bihajar, yang mana hajar adalah maudhu'nya muqaddimah kubra. Itu natijahnya nanti. Jadi begini, coba antum perhatiin ini. Apa Bang Rio? Coba lihat nih. Coba. Setiap manusia itu hewan, tamam ya? Oke. Tidak ada satupun batu yang hewan. Betul nggak? Betul. Coba gabungin dua kalimat ini jadi apa? Setiap manusia, setiap batu tidak ada yang hewan. Iya. Setiap manusia itu hewan. Dan tidak ada batu apapun yang hewan. Jadi apa hubungan antara manusia dan batu? Makanya kan agak nggak nyambung kalau bahasanya, agak nggak nyambung. Kalau syakal awal tadi jelas banget ya kan ya. Syakal awal gampang itu langsung tiap manusia adalah hewan dan tiap-tiap hewan adalah makhluk. Jadi apa? Tiap-tiap manusia adalah makhluk. Itu syakal awal, gampang dan langsung kita jelema langsung, kita sadari langsung. Kalau kita ambil dengan contoh yang ini. Setiap muslim adalah contohnya. Soalnya ini. Setiap muslim adalah saudara. Jangan. Setiap muslim masuk surga. Contohnya gitu. Setiap muslim masuk surga. Lihat ya, jelas saya. Setiap muslim masuk surga. Dan tidak ada satupun orang kafir yang masuk surga. Coba gabungin dua kalimat itu. Soalnya Nabi. Setiap muslim itu masuk surga. Tamam, jamil. Dan tiada satupun kafir yang masuk surga. Itu masuk surga. Nah, ini kalimat masuk surganya bakal dihilangin kan. Jadi apa hubungan antara muslim dan kafir? Akan menjadi begini. Berarti
tidak ada satupun yang muslim itu kafir. Nah itu. Tidak ada satupun muslim itu yang kafir. Itu yang jadi hasilnya. Betul, itu namanya hadal wasat yang dihilangin. Kalau dalam cerita yang tadi masuk surga, setiap muslim masuk surga. Dan tidak ada orang kafir yang masuk surga. Kedua-duanya ada surga-surganya nih. Coba ente hilangin, set. Jadi hasil apa hubungan muslim dan kafir ini? Ini hasilnya nanti. Berarti tidak ada muslim yang kafir. Begitu. Soal Nabi. Contohnya lagi. Ini syakal tsani ya. Syakal tsani. Ini masih lumayan agak ini nih, agak sebelum ntar kita ambil syakal tsani yang lebih perlu konsen lagi. Sampai merem-merem gitu maksudnya. Soal Nabi. Masalah. Setiap batu itu keras. Jelas ya? Setiap batu itu keras. Lihat keras. Soal Nabi. Setiap batu itu keras. Apa ya benda yang enggak keras ya? Harus ada kerasnya. Kayu keras lumayan. Bantal. Setiap batu itu keras. Dan tidak ada satupun dari jeli yang keras. Ada nggak jeli yang keras? Jeli. Jeli. Agar-agar. Setiap batu itu pasti keras. Dan tiada satupun dari jeli yang keras. Coba ilangin keras sama kerasnya. Berarti apa hubungan antara batu dan jeli? Iya, berarti gitu. Berarti tiada satupun dari batu adalah jeli. Nah itu. Jadi hasilnya adalah berarti batu bukan jeli. Apa gitu? Nah, ini syakal tsani. Coba tengok. Hadal wasatnya di mana? Di mahmul semua ya. Di mahmul. Nah, ini syakal tsani ya. Kita beralih ke syakal tsalits. Antum perhatikan sekarang. Soalnya hadal wasatnya bakal pindah tak semua bareng-bareng sini. Tang syakal tsalits. Apa? Wah, telat nih. Wah. Oh, ntar lu. Terputus koneknya. Nah, syakal tsalits sekarang. Nah, inilah syakal tsalits. Hadal wasatnya di mana? Maudhu' di sughra dan maudhu' juga di kubra. Kalau syakal tsani tadi, hadal wasatnya di mana? Mahmul di dua-duanya. Kalau syakal tsalits, hadal wasatnya maudhu' di dua-duanya. Yang akan menjadi natijah, maudhu' natijah adalah mahmulnya muqaddimah sughra dan mahmulnya si natijah adalah mahmulnya muqaddimah kubra. Si maudhu' bakal ngilang kan? Si hadal wasat bakal hilang. Bila mana hadal wasat itu adalah maudhu' di kedua-duanya, maka ini namanya syakal tsalits. Coba tengok sekarang. Soalnya nih. Kullu insan hayawan. Tengok ya. Kullu insan hayawan. Insan maudhu' dan hayawan mahmul. Plus ditambah ba'dul insan laisa bihajar, sebagian manusia. Nih manusia lagi berarti terulang di sini manusia. Dua-duanya adalah maudhu'. Di pertama maudhu', di kedua juga maudhu'. Namanya syakal tsalits. Hadal wasat maudhu' di kedua muqaddimah. Ini jangan seperti ini. Teman ini kalau dalam ilmu mantik ikhwan, ketika kita bilang sebagian berarti sebagian yang lain bukan harus dihukumkan dengan hukum lawan, enggak. Ini bilang gini. Sebagian manusia itu bukan batu. Apakah artinya berarti ada sebagian yang batu? Oh tidak. Soal Nabi, ini penting dalam ilmu mantik. Enggak ada mafhum mukhalafah di sini. Sebagian manusia bukan batu. Sebagian bukan batu. Betul enggak? Betul. Sebagian lagi batu dong? Enggak, ini belum dihukumkan. Anda nggak tahu sebagiannya apa ceritanya? Bisa jadi batu, bisa nggak? Anda nggak hukumin. Jadi benarkah kalau Anda bilang sebagian manusia bukan batu? Benar itu, dan nggak salah. Sebenarnya semuanya bukan batu. Tapi ketika Anda bilang sebagian bukan batu, itu benar, karena sebagian lagi Anda nggak hukumin. Nah, coba soal Nabi. Coba praktekin. Setiap manusia itu hewan. Tamam, manusia itu hewan. Oke. Sebagian manusia lagi, cerita lagi. Sebagian manusia itu bukan batu. Setiap manusia itu hewan. Sebagian manusia bukan batu. Coba ente hilangin manusianya. Berarti apa hubungan antara hewan dan batu? Itu. Ini lebih perlu lagi. Kalian tadi kita sedikit apa namanya? Perhatiin, nemu gitu. Oh begini berarti tadi manusia bukan batu. Berarti apa di sini? Sebagian hewan bukan batu.
Itu. Karena ada sebagian-sebagian tetap hasilnya akan menjadi sebagian. Betul. Setiap manusia itu hewan. Tamam, oke. Sebagian manusia bukan batu. Sama dengan, berarti sebagian hewan bukan batu. Nah, itu namanya syakil salis. Apa tadi patokannya? Hadal wasatnya di mana? Di maudhu' semua. Di muqaddimah sughra di maudhu', di muqaddimah kubra di maudhu'. Oke, syakil salis. Syakil rabi' yang lebih rumit, yang lebih susah untuk nangkepnya, makanya Muslim akan bilang, wah syakil yang keempat itu bertentangan dengan tabiat yang waras. Soalnya susah apa namanya nyarinya. Ahlan Gus, khair Gus, fadhal. Fadhal ta'al. Fadhal. Nah, sekarang syakil rabi'. Nah, ini syakil rabi' ikhwan. Ini syakil rabi'. Hadal wasatnya di mana? Di maudhu' muqaddimah sughra dan di mahmul muqaddimah kubra. Ini kebalikannya syakal awal. Bertentangan banget dengan syakal awal. Kalau syakal awal di sini nih, hadal wasatnya di mahmul, di muqaddimah sughra dan di maudhu' muqaddimah kubra. Ini kebalik. Di muqaddimah sughra di maudhu', di muqaddimah di mahmul. Ini akan dihilangkan. Kemudian apa ya? Natijah ini maudhu'nya adalah mahmulnya muqaddimah sughra dan mahmulnya natijah adalah maudhu'nya muqaddimah kubra. Ini makanya bertentangan. Si maudhu' jadi mahmul, si mahmul jadi maudhu' di natijahnya. Makanya paling susah, paling rumit ini, paling susah untuk difahamin. Contohnya begini. Coba Bang Rio lagi. Ini sebenarnya makanya kayak dibilang sebenarnya sih kalau hatta tanpa belajar kita juga bisa menghasilkan ini bisa atau nggak bisa apa enggak, tapi perlu konsentrasi yang banget, perlu cuaca yang mendukung. Ingat Gus, kopi, baru nemu tuh natijahnya tuh. Kalau nggak mentok ya, mentok. Hatta nggak belajar sebenarnya bisa juga kita hasilin nih. Oke, contoh gini, coba Bang Rio, coba antum, coba apa namanya, perhatiin. Soal Nabi, Allahumma sholli. Jebul, coba tebak ya. Kullu insan hayawan. Setiap manusia itu hewan. Betul nggak? Betul ya. Setiap manusia pasti hewan. Baik. Ba'dun natigi insan. Sebagian yang berakal itu manusia. Sebagian yang berakal itu manusia. Yang pertama tadi, setiap manusia itu hewan. Manusia di sini ya. Setiap manusia pasti hewan. Kemudian, sebagian yang berakal itu manusia. Sebagian yang berakal itu manusia. Inti hilangin manusia di sini. Jadi apa hubungan antara hewan dan akal? Sebagian hewan itu berakal. Coba perhatiin lagi berarti. Itu kan hasilnya kan. Gimana cara ngasilnya itu? Oke, soalnya Nabi. Kalau contoh yang sekarang. Oh, fadhal Gus. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Bukhair Gus. Masya Allah antum. Masya Allah. Oke, contohnya apa benda apa yang apa namanya? Apa ya? Oke, soal Nabi. Oke. La ilaha illallah. Setiap muslim itu masuk surga. Setiap muslim itu masuk surga. Paham ya? Jelas? Setiap muslim masuk surga. Setiap muslim masuk surga. Sebagian orang Indonesia itu muslim. Nah, setiap muslim masuk surga, Gus. Tamam. Ditambah sebagian orang Indonesia itu muslim. Sama dengan apa? Iya. Sama dengan sebagian orang Indonesia itu masuk surga. Itu jadinya. Ingat ya enggak?
Oh, amin, insyaallah amin. Setiap muslim itu apa tadi? Masuk surga. Sebagian orang Indonesia itu muslim, berarti sama dengan sebagian orang Indonesia masuk surga. Hah? Syakal robe ini, syakal robe. Contohnya apa, Gus? Setiap orang Madura bisa bahasa Jawa, betul nggak? Nggak betul ya? Oh, ada yang nggak bisa ya? Nggak betul ya? Ada yang nggak bisa bahasa Jawa? Wah, jangan. Itu bisa jadi nanti yang salah ntar. Apa coba ayo? Orang Madura bisa ngapain? Semuanya. Oh, jangan. Bisa berenang deh. Di laut. Apa ya gitu yang khas gitu, apa gitu ya? Bisa bahasa Madura deh, oke. Sebagai setiap orang Madura bisa bahasa Madura, betul nggak? Nggak betul juga? Betul kan ya? Oh iya pasti. Setiap orang Madura itu bisa bahasa Madura. Sebagian orang Jakarta itu orang Madura. Itu orang Madura. Berarti sebagian orang Jakarta bisa bahasa Madura. Soalnya Nabi. Gitu jadinya. Ya nggak, Gus? Setiap tamatan kuliah ini ahli arsitek. Oke, Mumtaz. Sebagian orang kampung kita itu tamatan kuliah itu berarti sebagian orang kampung kita itu arsitek. Nah, begitu. Syakal robe. Ini katanya paling susah, tapi lumayan nih, nggak terlalu susah kan, bisa nyentol gitu. Bisa nyentol. Yang penting bisa bikinnya. Tadi salah berarti. Hah? Setiap orang Madura bisa jawab berarti salah ya? Oh, itu makanya bentar natijahnya ntar salah karena muqaddimahnya salah. Iya, betul. Soalnya Nabi. Nah, di sini ikhwan ada syarat-syarat tertentu. Kalau ente mau pakai syakal robe contohnya cantik kayak gini. Muqaddimah tsaniyahnya harus sebagian. Kayak ba'd sebagian. Harus juz'iyah di sini. Contohnya. Sebenarnya ente bayi gimana? Ada mujam'il khissatain. Syaratnya syakal robe. Nah, tiap-tiap syakal itu punya syarat-syarat tertentu. Apakah harus dibilang setiap atau harus dibilang sebagian? Apakah semuanya harus begini atau tidak ada satupun salibah ataupun mujabah? Dia itu kuliah atau juz'iyah, nah itu yang harus dipertimbangkan. Kadang-kala kita nyusunnya benar, oh pas nih syakal awal, pas. Tapi kok natijanya salah ya? Salahnya di mana nih? Oh, tahu-taunya syaratnya kurang. Syaratnya syakal awal itu contohnya muqaddimah tsaniyahnya harus kuliah. Ente pakai juz'iyah, ya salah. Nah, sekarang kita bakal bahas syakal awal. Nah, sebelum kita bahas syakal awal di sini, ikhwan, musannif di sini kasih ibarahnya sebenarnya sih ini masih muskilah. Sebenarnya ini hanya sedikit menetapkan kita dari perihal muqaddimah yang tadi, askal yang tadi. Coba tengok sekarang. Fadhil Ustaz. Wa syaklu tsani minha yartaddu ila al-awwali bi angsil kubra. Oke, artinya apa? Syakal yang kedua, tengok. Syakal yang kedua yang mana tadi? Yang bukan, syakal yang kedua. Syakal yang kedua bila mana hadal wasatnya itu mahmul semua. Mahmul. Kata beliau, syakal yang kedua itu wa syaklu tsani minha kembali ke al-ashkal. Daripada ashkal itu yartaddu akan kembali ke al-awwal, ke syakal pertama, hanya saja ente balikkan muqaddimah kubronya. Kalau di syakal awal muqaddimah kubronya hadal wasatnya di mana? Di maudhu'. Nah, ente rubah nih hadal wasatnya jadi mahmul di muqaddimah kubronya. Soal Nabi. Wa tsalitsu, kalau syakal tsalits yartaddu ilaihi akan kembali ke ilaihi ke pertama. Lakin bi aksi sughra, yang ente balik adalah muqaddimah sughra. Jadi begini soal Nabi. Nah, begini ikhwan. Nah, sekarang gampangnya begini. Coba tengok ya. Mana syakal awal? Ini syakal awal. Bedanya apa sih syakal awal dan syakal tsani? Tuh. Sebenarnya syakal tsani ini sama dengan syakal awal, hanya saja muqaddimah kubronya ente balik, gitu. Itu artinya. Wa tsani yartaddu ila al-awwal bi'aksil kubra, itu artinya. Ats-tsani syakal tsani itu kembali ke pertama, hanya saja dengan membalik muqaddimah kubronya. Artinya kalau di syakal awal muqaddimah hadal wasat di muqaddimah kubra itu di maudhu'.
Tapi kalau syakal tsani hadal wasat di muqaddimah kubra di mahmul, itu artinya wahakadha bi'aksil kubra. Habis itu wasalits artinya syakal tsalits yartaddu ilaihi. Sekarang perbedaan antara syakal awal dan syakal tsalits. Mana? Ini syakal tsalits. Sama kayak ilaih, dia akan kembali ke syakal awal, hanya saja bi'aksil sughra. Muqaddimah sughra yang dibalik. Coba tengok. Ini syakal awal ya. Mana syakal tsalits? Bang. Mana syakal tsalits? Woi, Pak. Syakal tsalits. Ini syakal awal. Ini syakal awal, ini syakal tsalits. Ini lemot nih kayak sinyalnya. Saya pakai Bluetooth sih ya. Nah. Tengok. Ini syakal awal. Tamam. Dan inilah syakal tsalits. Apa yang berubah? Sughra apa kubra? Sughra. Jadi syakal tsalits itu kembali ke pertama. Hanya saja dengan membalikkan yang si sughronya. Gitu. Kalau yang hadal awal hadal wasat di sughronya itu di mahmul, tapi syakal tsalits hadal wasat di sughronya itu di maudhu, itu artinya wasalits yartadu ilaihi bi'aksis sughra. Oke, habis itu warabi'u apa San? Ayo. Warabi'u yartadu ilaihi bi'aksis tartib. Oke. Nah, ini perhatikan. Perbedaan antara syakal rabi', ini syakal rabi' ya, dan syakal awal. Oh, gampang ini. Paling mudah. Syakal rabi' itu kembali ke pertama juga, hanya saja bi'aksis tartib. Maksudnya gimana? Si sughra sini muqaddimah sughra jadiin kubra dan kubra jadiin sughra. Begitu. Atau bi'aksis tartibi jami'an. Enggak usah dibalik, biar si sughra tetap sughra, si kubra tetap kubra, tapi ente balik dua-duanya. Di sughra yang tadinya hadal wasatnya itu di mahmul, jadikan di maudhu'. Si kubra yang tadinya hadal wasatnya itu di maudhu', jadikan ke mahmul. Nah, itu balik dua-duanya. Nah, itu. Ini kan hadar syakal rabi' nih. Mana syakal awal? Tuh, begitu. Terbalik semua. Yang muqaddimah surahnya, yang di syakal yang hadal wasatnya di mahmul menjadi ke maudhu'. Oke. Di muqaddimah kubranya yang hadal wasatnya di maudhu' menjadi mahmul. Itu artinya bi'aksil muqaddimataini jami'an. Itu artinya. Oke. Nah, habis itu apa kata musannif? Wal kamilul bayyin. Oke. Oke, nah makanya al-kamilul bayyin apa namanya? Yang paling jelas, yang paling biasa digunakan dan sempurna. Bagaimana? Kenapa dia sempurna? Al-bayyinul intaj yang mana hasilnya sangatlah jelas adalah syakal awal sahaja. Syakal rabi', syakal yang paling jauh daripada kejelasan, yang jauh daripada tabiat, kata musannifnya, itu nomor 4. Ba'idun an tabi'iyah. Sampai-sampai sebagian orang mantik, Imam Ghazali, Ibnu Sina, itu mereka ngapus syakal rabi', enggak dibahas. Dibahas syakal 1 2 3. Syakal rabi' enggak dibahas. Karena emang jauh daripada kebiasaan untuk istidlal. Jelas ibarahnya ikhwan? Soalnya Nabi. Puasa enggak tuh? Ada yang puasa? Makan dulu. Makan pisang goreng Jamil. Masya Allah. Sambil makan. Soalnya sekarang kita bakal masuk ke syakal awal, dan ini ajib ikhwan. Ini seru nih di sini. Soalnya Nabi. Nah, inilah sekarang inti daripada ilmu mantik sekarang. Udah masuk mantik beneran sekarang nih. Kemarin muqaddimah semua. Sekarang kita masuk ilmu mantik. Asyakal awal. Sambil makan. Sambil nyantai. Nih, jangan buat tegak. Kalau buat tegak bingung gitu. Tahu Gus? Ini juga sambil nyantai deh nih. Tuh, tengok nih. Kita akan bahas syakal awal ikhwan. Kelihatan ya? Kita akan bahas syakal awal. Dari segi apa? 1, syurutul intaj. Syarat-syaratnya apa untuk menghasilkan syakal awal? Itu ada syaratnya. Yang kedua, ad-durubul muntijah. Ad-durub artinya kemungkinan. Ihtimalat, ada 16 kemungkinan nantinya. Al-muntijah yang mana akan menghasilkan. Juga ada ad-durubul agimah, yang mana yang mandul. Yang enggak ada. Dia kawin 2 tuh, tapi enggak punya anak. Mandul berarti nih. Orang kawin punya anak, nah berarti muntij. Kata muqaddimah sughra kawin sama muqaddimah kubra. Punya anak enggak? Punya anak muntij berarti. Yang enggak punya anak mandul. Tafadhal Ustaz. Eيش قال المصنف؟ والشكل الأول هو الذي نعم والشكل الأول هو الذي نعم والشكل الأول
Walladhi yuj'alu mi'yaran lil ulum. Taib. Syakal awal itulah yang dijadikan mi'yar, timbangan dalam ilmu-ilmu. Yang biasanya memang di gias manapun biasanya mereka pakai syakal awal. Dijadikan mi'yar, mi'yar, mizan, timbangan untuk ilmu. Tal. Grup. Fadhil. Farhan, na'am. Fanuriduhu yuj'ala dusturan. Nah, maka kami datangkan di sini pembahasan tentang syakal awal untuk dijadikan sebagai dustur. Apa dustur? Qaidah. Dustur ini kita pakai juga bahasa Indonesia ya? Dustur apa kalau artinya Indonesianya? Undang-undang. Rahit lah. Qanun. Qanun sama. Bahasa dustur itu qanun sama. Dustur, qanun, qaidah sama. Makanya di sini ikhwani, di kitab ini musannif membahas dengan panjang syakal awal tok. Dibahas syaratnya apa, hasil-hasilnya apa. Syakal yang kedua musannif cuma nyebutin satu syaratnya, enggak bahas panjang. Syakal ketiga keempat enggak dibahas sama sekali. Tapi kita akan bahas satu-satu. Kita akan fokus dengan syakal awal. Tafadhal. Wal yustantaj minhu Nah, ini artinya apa? Jangan lupa al-matalib jam' matlab. Yang matalib artinya di sini natijah. Dari syakal awal lah akan terwujudkan natijah semuanya dengan macam-macamnya. Maksudnya apa begini? Soal Nabi. Kalau kita lihat ikhwan, Ghaudiyah itu kan cuma ada dua, mujabah sama salibah. Azim. Kemudian kulliyah sama juz'iyah. Yang muhmalah masuk, kemana muhmalah? Masuk ke juz'iyah. Syakhsiyah masuk ke kul. Oh, berarti dua kali dua berapa? 4. Kulliyah mujabah, kulliyah salibah. Juz'iyah mujabah, juz'iyah sah. Nantinya syakal awal ini dia akan mempunyai 4 anak sahaja dari tiap-tiap perkawinan. Ya. Yang lain mandul semua. 16 itu mandul, cuma 4 yang punya anak. 4 itu akan menghasilkan sempurna, semuanya ada. Kulliyah mujabah ada, kulliyah salibah ada, juz'iyah mujabah ada, juz'iyah salibah. Nah, ini artinya wal yustantaj minhul matalib kullu. Hasilnya nanti natijah dari syakal awal itu lengkap. Dengan semua versi ada. Lain halnya dengan syakal tsani atau syakal tsalits, sebagian dari 4 ini enggak ada di hasilnya nanti. Makanya semuanya juz'iyah, enggak ada kulliyah. Tapi kalau syakal awal semuanya ada di hasilnya. Kulliyah mujabah ada, kulliyah salibah ada di natijahnya ya. Juz'iyah mujabah ada, juz'iyah salibah juga ada. Semuanya ada di syakal. Makanya syakal awal adalah paling sempurna. Karena hasilnya nanti lengkap. 4-nya ada semua. Soal Nabi. Nah, ini bakal terbukti sendiri pas kita lihat nanti ya. Maksudnya gimana ya? Ntar kita lihat langsung. Bakal terbukti sendiri kata musannif ini. Yang penting di sini satu ya kawan. Wa syartu intaji, tafadhol. Nah, ini yang paling penting sedunia. Oke, tafadhol untuk sekarang ini. Naam. Wa syartu intajihi. Oke, ini yang harus dihafalin. Kalau inti mau pakai qiyas syakal awal, kalau mau menghasilkan yang benar, maka harus adalah ijabus sughra. Muqaddimah sughronya itu harus mujabah, bukannya salibah. Wa kulliyatul kubra. Muqaddimah kubronya itu harus kulliyah dan bukanlah juz'iyah. Berarti ada berapa syarat? Ada 2 syarat untuk menghasilkan anak daripada qiyas syakal awal. Gini ikhwan. Syuf, ana perinciin begini. Yushtaratu li intaj syartul awal syartan. 1. An takuna al-muqaddimah as-sughra mujabah. Ya. Muqaddimah sughronya harus mujabah. Syarahnya gini, la budda an takuna al-muqaddimah as-sughra mujabah. Artinya laisat salibah. Baik pun itu kulliyah ataupun juz'iyah, enggak apa-apa. Nah, yang penting dia bukan salibah. Dia harus mujabah. Terlepas dia itu kulliyah atau juz'iyah. Contohnya kullu insan hayawan, ini kulliyah mujabah. Atau ba'dul insan hayawan, apa namanya? Juz'iyah mujabah. Yang penting mujabah. Jangan kasih salibah. Harus mujabah. Ini di mana? Di muqaddimah sughra. Syaratnya. Kemudian antakuna al-muqaddimah al-kubra kulliyah. Muqaddimah kubranya harus kulliyah. La budda an takuna al-muqaddimah al-kubra kulliyah, laisa juz'iyah. Jangan kasih juz'iyah, harus kulliyah dia. Baik pun itu mujabah atau salibah, enggak apa-apa, yang penting kulliyah. Contohnya, kullu hayawan makhluk, ini apa namanya? Kulliyah mujabah. La syai'a minal hayawan bihajar. Ini apa namanya? Kulliyah salibah. Dua-duanya kulliyah. Kulliyah ya? Bukan sanawiyah. Bukan SD, kulliyah. Bukan kuliah sekolah, bukan. Apa kuliah itu artinya? Umum, seluruh dihukumkan. Lawannya juz'iyah sebagian. Oke. Ini syaratnya 2 ikhwan. Soal Nabi. Dari 2 syarat ini, apa yang terjadi? Nah, ini penting antum perhatikan. Bin nazar ila syartain sabiqan, dengan melihat 2 syarat yang tadi,
wa tanziliha, dan kita mempraktekkannya ke ihtimalat, ke kemungkinan yang 16. Maksudnya apa itu? Banyak mana? Ada namanya kemungkinan, dalam istilah mereka kemungkinan 16 namanya durub. Darab sama dengan durub. Macam-macam artinya. Fa inna durubul muntijah, maka sesungguhnya ad-durub yang akan menghasilkan hasil hanya 4 sahaja, satakun arba'ah faqat. Kok bisa? Begini, soal Nabi. Lianna syarat awal, syarat pertama itu antakuna al-muqaddimah sughra mujabah. Muqaddimah sughra harus mujabah. Berarti yulghi ihtimalat atau durub yang mana muqaddimah sughra itu salibah. Setiap muqaddimah sughra yang salibah langsung di-X-kan. X itu mandul semua mandul. Karena muqaddimah sughra-nya sudah terlepas, sudah salah. Sudah kurang syaratnya. Baik pun dia itu juz'iyah atau kuliah. Yang penting salibah sudah langsung X semua. Itu berapa banyak yang sudah mandul gara-gara syarat pertama. Syarat kedua, syarat tsani itu antakun al-muqaddimah kubra kuliah. Muqaddimah kubranya harus kuliah. Berarti dia menolak langsung. Yulghi ayyadurub takun muqaddimah kubra fiha juz'iyah. Setiap muqaddimah kubra yang juz'iyah langsung mandul semua. Tersisa berapa? Bayi mana? Cuma 4 tersisa. Gimana? Soal Nabi. Nah begini. Coba perhatikan jadwal ini. Ini penting jadwal ini, ikhwan. Inilah yang artinya 16 kemungkinan. 16 kemungkinan. Syuf, yang warna hitam ini di sini ini muqaddimah sughra ya. Kemungkinan muqaddimah sughra, dan yang warna hijau di atas itu adalah muqaddimah kubra. Soal Nabi. Karena kita batasi Ghaudiyah itu hanya menjadi 4. Dari segi mujabah sama salibah cuma 2. Mujabah sama salibah. Dari segi kuliah juz'iyah cuma kuliah juz'iyah. Si kuliah bisa jadi kuliah mujabah, kuliah salibah. Si juz'iyah bisa jadi juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Berarti cuma ada 4. Si muqaddimah sughra bisa menjadi kuliah mujabah, bisa menjadi kuliah salibah, bisa menjadi juz'iyah mujabah, bisa menjadi juz'iyah salibah. Muqaddimah kubra begitu juga. Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah mujabah. Oke, soal Nabi. Coba apa tadi namanya? Apa syarat pertama tadi? Antakuna as-sughra mujabah. Sughronya harus mujabah. Coba tengok mana sughra, ini maksud sughra ya. Harus mujabah. Berarti setiap sughra yang salibah langsung antum X kan. Mana sughra yang salibah? Nih. Sughra salibah. Dan juga sughra salibah. Berarti ini langsung X semua. Sudah langsung makan 8. Langsung mandul 8 itu. Gara-gara syarat pertama. Karena dia salibah. Dan kita syaratkan muqaddimah sughra harus mujabah. Bila mana sughra salibah langsung jatuh mereka semua. 8 gugur dengan syarat pertama. Apa syarat kedua? Antakunal kubra kulliyah. Kubra itu harus kulliyah. Berarti antum cari kubra yang mana yang juz'iyah? Mana kubra nih, kubra nih? Mana yang juz'iyah? Nih, juz'iyah sama juz'iyah. Berarti apa? Ini hapus semua. Berapa yang terhapus? 4. Ini. Ya kan? Wah, telat nih. Oke. Terhapus dengan itu. 8 yang dihapus oleh muqaddimah dengan syarat awal. Kemudian sebenarnya 8 juga sih yang dihapus oleh syarat tsani. Tapi yang tersisa cuma 4. Nah, tinggal berapa sekarang yang ada? 4 yang selamat. Nah, 4 itulah yang namanya ad-durubul muntijah. Yang dihasilkan. Sisa daripada itu berapa berarti? 16 kurang 4 berapa ya? 12. 12-nya mandul. 12-nya man? Coba kita cek. Coba masih muskilah. Kenapa mandul? Begini contoh. Soal Nabi. Coba kita yang paling mudah ya. Paling mudah. Ini syuf. Oke. Ana hapus dulu. Syuf. Kita mau coba yang ini. Ini mandul kan ya? Ini apa namanya? Muqaddimah sughra-nya kulliyah mujabah, muqaddimah kubranya juz'iyah Coba perhatiin, Bang Rio. Contoh. Setiap manusia itu hewan. Betulkah? Betul. Sebagian hewan itu berkaki 4. Betul nggak? Sebagian hewan berkaki 4. Betul nggak? Betul kan ya? Berarti dua-duanya betul. Setiap manusia itu hewan dan sebagian hewan berkaki 4. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Berarti sebagian manusia kaki 4. Enggak, salah, ya kan?
Kenapa ya salah? Karena ini emang mandul. Dalam mantik ini mandul. Nggak bakal ada hasil yang benar. Kalaupun ada hasil yang benar itu kebetulan. Kita nggak bisa memastikan senantiasa benar, nggak bisa. Bisa kebetulan. Bisa kebetulan benar. Setiap manusia itu hewan dan sebagian hewan itu berakal. Bisa jadi, oh benar berarti sebagian manusia berakal. Itu kebetulan. Tapi coba dengan gaudian yang lain bisa salah. Soalnya Nabi. Tapi kalau yang benar-benar beranak di sini 4 ini, itu kita bisa jamin selagi muqaddimahnya benar semua, pasti natijahnya benar. Soalnya Nabi. Masuk deh. Aduh, Rashi. Gus. Contohnya gini. Juz'iyah mujabah sama juz'iyah mujabah. Ya jelas banget ini. Di sini ya. Apa namanya? Jelas banget. Ini gampang juga. Sebagian manusia itu orang Indonesia. Tamam. Betul nggak? Sebagian orang Indonesia itu apa namanya? Itu bisa jadi benar, itu kebetulan. Soalnya Nabi. Sebagian benar. Kita mau contoh yang salah. Tadi itu contoh yang benar karena kebetulan. Soalnya Nabi. Sebagian manusia adalah hewan. Betul kan? Azim. Sebagian jangan gitu ikhwan. Sebagian manusia itu panjang. Sebagian manusia itu panjang. Panjang ya. Yang panjang yang bakal menjadi hadal wasat. Sebagian manusia adalah panjang. Dan sebagian yang panjang itu adalah tiang listrik. Betulkah? Betul nih, sebagian. Ya benar sih. Hasilnya apa yuk? Sebagian manusia tiang listrik. Enggak benar. Karena ini yang mandul. Iya, begitu. Soalnya Nabi. Nah, ini 16 namanya ad-durub. Darb. Darb awal, darb tsani, darb tsalits, darb rabi'. Berarti kalau dalam bahasa mantiknya asyaklul awal. Apa syakl awal tadi? Yang mana hadal wasatnya adalah di mana? Di mahmul di sughra dan maudhu' di kubra. Itu syakl awal namanya. Di syakl awal ini yang dia punya 2 syarat. Apa ya? Antakuna sughra mujabah. Antakuna al-kubra kulliyah. Dengan 2 syarat ini dia hanya menghasilkan 4 durub saja. Pertama ini, bila mana muqaddimah surahnya kulliyah mujabah dan muqaddimah kubranya kulliyah mujabah. 2, bila mana muqaddimah surahnya kulliyah mujabah dan muqaddimah kubranya kulliyah salibah. 3, bila mana muqaddimah surahnya juz'iyah mujabah dan muqaddimah kubranya muqaddimahnya kulliyah salibah. Ini. Yang keempat, bila mana muqaddimah surahnya juz'iyah mujabah dan muqaddimah kubranya kulliyah sah. Nah, 4 inilah yang musannif akan jelaskan sekarang. Yang mana aja sih yang muntij? Soal Nabi. Nah, ini nih, syuf. Ana jelaskan di sini. Ini yang muntij. Ad-durubul muntij yang 4 itu. Muqaddimah surahnya kulliyah mujabah. Kubranya kulliyah mujabah. Hasilnya sama dengan kulliyah mujabah. Muqaddimah sughra kulliyah mujabah. Muqaddimah kubra kulliyah salibah. Hasilnya kulliyah salibah. Muqaddimah sughra juz'iyah mujabah. Muqaddimah kubra kulliyah mujabah. Hasilnya juz'iyah mujabah. Muqaddimah sughra juz'iyah mujabah. Muqaddimah kubra kulliyah salibah. Hasilnya juz'iyah. Coba antum perhatikan natijah ini ada berapa? Ada 4. Coba tengok semua jenis ada di sini. Kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Lengkap. Inilah arti kalam musannif wal yustantaj minhul matalibu kulluha. Ini. Semuanya ada di natijah di sini, 4-4-nya. Sebagian ashkal nanti, syakal tanya, enggak semuanya ada. Di sini 4 jenis semuanya ada di natijah atau 4 di sini ya. Walaupun di sebagian ashkal ya ikhwan, baiknya mana di syakal berapa? Syakal atau syakal rabi? Yang muntij 6. Ini 4 kan? Yang di sana 6 kadang-kadang. Lebih banyak yang muntijnya. Tapi enggak selalu semuanya ada 4 ini. Soal Nabi. Wah, kata ikhwan. Nah, contohnya gimana? Contohnya ada semua di matan, syuf. Ada semua di matan. Nah, sekarang kita baca. Fadhal. Wa durubul muntijah 4. Wa durubuhul muntijatu 4. Oke. Ad-darbul awwalu kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin muhdatsun. Nah, entar dulu. Ini namanya apa? Kullu jismin mu'allafun, kulliyah mujabah. Muqaddimah ulam kulliyah mujabah. Muqaddimah tsaniyah wa kullu mu'allaf muhdats. Apa namanya? Kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah tambah kulliyah mujabah. Sama dengan apa? Fakullu jismin kulliyah mujabah juga. Oh iya, ada satu masalah penting ikhwan yang musannif di sini enggak jelaskan. Al-Faqir taruh di sini di bawah. Antum tengok. Ini penting sekali.
Coba perhatikan qaidatun fi istintadin nataij. Bila mana ada gias yang benar, syakal yang benar dan dhurub yang benar, ini akan menghasilkan hasil. Hasilnya gimana? Anda nggak tahu. Begini caranya. Soal Nabi. Si natijah ini dia akan mengikuti yang paling lemah. Soal Nabi. Maksudnya apa? Bila mana di muqaddimah ula dan muqaddimah tsani ada kulliyah, ada juz'iyah, pasti hasilnya akan juz'iyah. Bila mana di muqaddimah dan muqaddimah tsani ada salibah, pasti hasilnya akan salibah. Itu pasti. Kalau di muqaddimah ula, muqaddimah tsani kulliyah semua, biasanya ntar kulliyah juga. Mujabah semua biasanya mujabah. Tapi bila mana ada yang terendah, dia ikut yang paling rendah. Paling ihtiyat dia. Makanya ini ada di Sulam Munawwarah. Ada ini wa tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadha zukin katanya. Wa tatba'un natijah akan mengikuti al akhas yang paling hina, yang paling rendah. Kulliyah sama juz'iyah, paling rendah ya juz'iyah. Bakal nyomot juz'iyah dia. Kulliyah mujabah sama salibah, paling rendah salibah, dia bakal nyomot salibah. Wa hakadha. Tilkal muqaddimati hakadha zukin. Nah ini ikhwan, kaidah jelas ya. Nah, ini tapi ntar nantinya ada sebagian bukan pengecualian sebenarnya sih, tapi ntar di dhorab yang di syakal yang ketiga itu natijanya semua juz'iyah semua, walaupun semuanya muqaddimah kuliah tetap natijanya juz'iyah ntar itu ada. Bila mana semua mulia semua, dia nggak harus mengikuti yang mulia. Tapi bila mana ada salah satu yang terendah, maka wajib atasnya untuk mengikuti yang terendah. Gitu. Itu kaidahnya sih natijah. Nah, makanya ikhwan, coba kita ulang lagi. Kullu jismin mu'allafun, kulliyah mujabah. Plus kulliyah mujabah. Kalau dalam bahasa mereka kaf mim ya. Kaf mim. Plus kaf mim. Hasilnya sama dengan kaf mim. Kulliyah mujabah. Oh, telat ini. Masih muskilah. Makanya. Oke. Kullu jismin mu'allaf, kulliyah mujabah. Kullu mu'allaf hadits kulliyah mujabah. Ini mulia semua ya. Berarti hasilnya juga mulia. Kulliyah mujabah. Ini dharabul awal. Tafadhal ba'dain. الثاني كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم. Nah, oke. Kullu jism mu'allaf itu artinya apa? Kulliyah mujabah. La syai'a minal mu'allaf biqadim itu apa namanya? Kulliyah Nah, berarti hasilnya apa? Kulliyah kaf sin berarti. Berarti fala syai'a minal jismi biqadim. Hakadha. Kulliyah salibah. Oke. Ats-tsalits Asalisu ba'dul jismi mu'allafun wa kullu mu'allafin hadits. Oke, sebentar. Ba'dul jismi mu'allaf itu apa tuh? Juz'iyah mujabah. Oke. Kullu mu'allaf hadits itu apa? Kulliyah mujabah. Berarti hasilnya akan menjadi juz'iyah mujabah, betul ya? Betul. Fa ba'dul jismi haditsun. Yang terakhir ar-rabi'. Ar-rabi'u ba'dul jismi mu'allafun wa la syai'a minal mu'allaf biqadim. Oke. Ba'dul jismi mu'allaf itu apa? Juz'iyah mujabah. La syai' minal mu'allaf biqadim itu apa? Betul. Kulliyah salibah. Di sini dia ambil paling hina. Berarti apa? Juz'iyah Coba tengok apa hasilnya? Fa ba'dul jismi. Betul. Nah, itulah kaidah dalam pengambilan senantiasa dia mengambil yang terhina. Itu natijah itu. Soal Nabi. Nah, kita praktek sekarang ikhwan, dikit praktek. Soal Nabi. Nih praktek yang ajib nih, apa? Oke. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya bagus, tamam. Oke. Letakkannya di sini. Wah, ini mah telat. Ya lumayan lah. Tunggu sebentar, oke. Nah, bismillah. Coba kita ambil yang satu gampang kan ya? Oh, gampang banget. Contoh yang satu. Setiap muslim masuk surga. Tamam. Dan setiap yang masuk surga itu mendapatkan nikmat. Sama dengan? Ada setiapnya berarti. Berarti setiap muslim mendapatkan nikmat. Jelas kan ya? Jelas. Oke. Kayak gitu. Setiap setiap manusia itu apa contohnya? Apa ya? Anda minta contoh gimana? Yang gampang nih. Gampang nih, setiap berarti setiap juga. Apa ya, Rahmat? Yang nomor satu. Paling gampang ini. Setiap. Yang setiap semua ntar. Setiap hukum apa enggak apa-apa?
sholat. Oke, panjang dikit. Antum panjang ini. Setiap musafir yang masafah qasar, kalau nggak jadi muskilah ntar mukadimahnya kan ya. Iya betul. Oke. Setiap musafir yang safar qasrin Iya. boleh mengqasar sholat. Aywa. Dan setiap yang Dan setiap yang mengqasar salat, iya. Ada musafir. Ada musafir. Oh, ya, enggak, itu muter itu. Itu jangan. Itu muter. Adalah Tasasul dia. Hah? Tasasul. Tasasul itu. Jadi gini, bagus. Dan setiap yang diperbolehkan mengqasar salat itu adalah orang yang berpergian jauh. Berarti sama dengan setiap yang musafir yang safar qasar itu adalah orang yang pergian jauh, begitu. Contoh gini. Hah? Nah, coba ini. Ini nomor satu nih. Kullu bid'atin dhalalah. Satu. Wa kullu dhalalatin fin kulliyah mujabah. Sama dengan kuliah mujabah. betul. Berarti kulliyah mujabah. Kullu bid'ah itu finnar. Itu hasilnya gitu. Nah, itu kan dalilnya. Oh, wow, gimana kuliah mujabah? Berarti atas semua betul. Tapi yang dinegosiasikan setiap kullu bid'atin dhalalah itu yang kita negosiasikan di mukadimah pertamanya. Apa pengertian kullu bid'ah dhalalah itu? Nah, di situ yang menjadi pengertian. Benar apa enggak gitu? Ya, betul. Itu hadis benar. Nah, kullu bid'atin yang bertentangan dengan syariat itu pasti dhalalah. Benar. Kalau itu benar pasti. Lain hal kullu bid'ah itu yang tidak bertentangan dengan syariat, itu bukan dhalalah. Ya kan? Keluar dari mukadimah ula emang. Ayo. Soalnya Nabi. Oke, contoh yang kedua. Kulliyah mujabah sama kulliyah salibah. Lawannya bakal menjadi nantinya menjadi kulliyah salibah. Dari contohnya, contoh yang gampang. Setiap manusia itu hewan, namanya. Setiap manusia adalah hewan. Hewan itu di akhir, mahmul. Setiap manusia adalah hewan dan tiada satupun dari hewan yang batu. Sama dengan, jangan lupa, hasilnya apa menjadi kulliyah salibah. Berarti apa? Semua manusia bukan batu. Tiada satupun. Ada satu. Tiada satupun yang manusia itu batu. Soalnya Nabi. Oke, coba terus. Yang penting apa gitu? La ilaha illallah. Ayo bikin terus. Bikin lagi terus kullu nafsin dha'iqatul maut bisa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu bid'atin kan. Ini. Iya. Kullu muskirin khamrun. Oke. Wala syai'a min durian Bemuskir. min muskir. Naam. Kullu muskirin itu khamrun. Aywa. Syai'a Minal khamri. Harus soalnya begini. Ini syakal awal nih. Antum mau pindah syakal nih ceritanya. Apa syakal awal tadi? Hadal wasatnya apa? Hadal wasatnya apa? Hah? Oh, hadil wasat. Hadal wasatnya apa? Di mukadimah ula menjadi mahmul, mukadimah tsani menjadi maudhu'. Bagus ini, oke. Kullu Muskirin khamrun. muskirin khamrun. Berarti si khamrin harus terulang nih. Iya. Wala syai'a minal khamri bi apa ya gitu. Iya kan, syakal awal ini. Iya. Coba antum mau bilang apa tadi? Kullu muskirin khamrun. Wala syai'a minal Wala syai'a min durian deh. wala syai'a min durian bi khamr. Berarti khamrnya itu terulang di mana? Di mahmul di keduanya. Mahmul di keduanya itu apa namanya? Syakal tsani. Syakal tsani itu. Ada lagi syarat-syaratnya ntar. Ada lagi syarat-syaratnya dan ada lagi huruf yang muntijah di mana? Begitu. Wala syai'al khamar min durian kali maksudnya. Nah, mungkin. Kullu muskir itu adalah khamar. Wala syai'a minal khamri bihalal. Sama dengan la syai'a minal muskir halal. Betul. Azim. Mumtaz. Baik itu. Tamam. Oke. Contohnya yang ad-darbu tsalits, yang muntij. Juz'iyah mujabah lawan kulliyah mujabah. Ini gampang nih. Gampang banget. Gampang nih. Ba'dul Indonesiyin, sebagian orang Indonesia itu orang Jakarta. Soalnya Nabi. Sebagian orang Indonesia itu orang Jakarta. Lawan kulliyah mujabah dan setiap orang Jakarta berarti.
Dan setiap orang Jakarta apa ya? Bisa ngapain orang Jakarta? Dia pernah Jakarta. Nggak bisa bahasa Indonesia. Dan setiap orang Jakarta itu maco, contohnya gitu. Contohnya lah, oke. Ya insya Allah sih. Iya, setiap orang Jakarta itu doyan sop, contohnya. Jangan lupa sebagian orang Indonesia itu orang Jakarta. Dan setiap orang Jakarta itu doyan sop. Berarti apa hasilnya? Jangan lupa, sebagian berarti hasilnya sebagian juga ya, juz'iyah. Ini mujabah berarti mujabah, juz'iyah mujabah. Berarti apa? Sebagian orang Indonesia doyan sop. Gitu. Soal Nabi. Hat Gus, apa contohnya Gus? Ini gampang nih. Biasanya gini, yang susah itu agak jelimet kalau seandainya ada salibahnya. Wah, benar. Kalau mujabah semua, oh gampang itu biasanya. Kayak sekarang, yang nomor 1 nomor 3. Sahih. Soal Nabi. Tayyib. La ilaha illallah. Oke, nomor 4. Juz'iyah mujabah lawan kulliyah salibah. Nah, ini agak rumit ini, tapi right. Juz'iyah mujabah sebagian mujabah. Soal Nabi. Tadi kalau masalah hewannya tadi, sebagian manusia adalah hewan. Tamam ya? Juz'iyah mujabah. Sebagian manusia itu hewan. Hewan ini hewan yang berarti hadal wasatnya kan syakal awal. Sebagian manusia adalah hewan. Mau gini kubronya kulliyah salibah. Dan tiada satupun daripada hewan yang batu. Contohnya. Setiap manusia adalah hewan. Dan tiada satupun daripada hewan yang batu. Sama dengan juz'iyah salibah. Berarti sebagian manusia itu bukan batu. Juz'iyah salibah. Contohnya, sebagian yang tamat dari sekolah ini, sebagian yang tamat dari sekolah ini adalah insinyur syuf. Tamam. Insinyur yang menjadi hadal wasat. Dan tiada satupun dari insinyur itu yang bahlul. Contohnya gitu. Contohnya. Jadi apa hasilnya? Setiap yang tamat dari sekolah ini adalah insinyur, setiap ya. Dan tiada satupun dari insinyur yang pengangguran. Nah, keren deh. Nah, berarti apa? Juz'iyah salibah, juz'iyah. Berarti sebagian dari yang tamat dari sekolah ini tidak menganggur. Begitu. Juz'iyah salibah. Soal Nabi. Nah, ini gampangan ya. Syakal awalin namanya. Dengan sini kelar lah pembahasan tentang syakal aw. Syakal tsani di sini maksudnya enggak jelasin. Tapi ntar kita jelasin di pertemuan akan datang. Syakal tsani. Biasanya maksudnya cuma nyebutin syaratnya tapi enggak pakai segini durubul muntijah yang mana gitu. Itu bisa dijelasin ikhwan di mana di apa namanya? Di Sulam Munawwarah ada. Tiap-tiap syakal ada syarat-syaratnya dengan ininya. Orang emang jarang sih digunain. Yang paling digunain ini nih. Yang paling digunain sering nomor 1 nomor 1 sama nomor 3. Itu biasanya yang paling sering digunakan. Ya. Paling sering. 1 sama 3. Nah, makanya dengan ini antum bisa paham nanti ketika antum melihat di Jawharat Tauhid atau di mana? Wa hadza minal qiyas asy-syakl al-awwal. Min darb kadza wa kadza. Min darb hadzal qiyas ad-darbul awwal min asy-syakl al-awwal. Maksudnya apa ini berarti nih? Nomor 1. Darbul awal min asy-syakl al-awwal. Ini berarti. Ad-darbul tsalits min asy-syakl al-awwal. Nomor 3 berarti di sini. Nah, inilah. Ad-durubul muntijah yang 4 itu. Jadi kita enggak ngitung ya, durub yang agimah, yang mandul yang 16 sisa dari 16 itu. Berapa berarti? 16 kurang 4, 12. Enggak masuk dalam hitungan. Ya kan? Wallahu a'lam bis. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa al-Fatihah. تفضل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت